banyak hal yang memang sudah diutarakan Bu Rida ya dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Masih namanya pakai provinsi kan Bu? Udah kayak, jadi bukan Indonesia gini. Karena Papua juga udah nggak pakai. Memang apa yang dikatakan Prof. Laksono itu tentang JKN hampir sama, dan Adinkes punya kepentingan di situ. Saat ini Adinkes dengan Kepmenkes berapa ya? 455 ya? Tahun 2012 kita ditunjuk sebagai Adinkes ditunjuk sebagai koordinator pelayanan primer. Itu termasuk dokter praktek swasta dan lain sebagainya itu. Totalnya cukup banyak dan kita rasanya juga kayak mimpi karena nggak tahu apa yang mesti dikerjakan. Apa yang dikatakan Prof. Laksono itu betul, dan sebetulnya tidak kurang-kurangnya Kemenkes untuk berupaya mencukupi tenaga kesehatan. Tapi Adinkes juga sudah mencoba, dan Adinkes kebetulan diberi kepercayaan untuk merevisi beberapa ini di bidang kesehatan, undang-undang tentang regulasi tentang pemerintahan daerah, termasuk babon undang-undang untuk pembagian urusan di PP 32. Itu Adinkes punya peran besar di situ, termasuk apa yang dikeluhkan Bu Kepala Dinas DIY ini sebenarnya sudah kita ampuni di situ. Ya. Bagaimana tata hubungan kerja selama ini rumah sakit dan dinas memang seolah-olah dua matahari kembar, tapi sayangnya tidak diatur tata hubungan kerjanya. Ya. Memang ke depan sudah di state di situ rumah sakit itu bukan lembaga teknis daerah. Ya, rumah sakit di undang-undang memang bukan, karena kalau dia lembaga teknis daerah nggak boleh sebagai fundraising, mengut uang kan nggak boleh, karena di sini di situ unsur pendukung seperti Bapeda, dan ini mesti yang penting sebetulnya bukan dinas di bawah rumah sakit, tidak ya, seperti rektor, kalau dia fungsional seperti rektor diberi tugas tambahan sebagai pejabat struktural eselon 2 kan sama, tapi dia tenaga fungsional, jadi nantinya seperti itu, jadi bukan bawah atas yang enak itu bukan, jadi memang tata hubungan kerjanya yang diatur ya. Saya juga berharap sekali teman-teman di PMPK ini membuat satu terobosan penting, karena selama ini karena memang masalah-masalah hulu menjadi primadona seperti yang juga Prof. Jufri katakan gitu, dan tadi Pak Laksono juga katakan angka kematian banyak di rumah sakit gitu, seolah-olah jadi tugas besar. Kita melihat teman-teman spesialis sudah kayak Tuhan gitu, begitu dikirim yang berat pun pasti jadi sembuh, sehat gitu kan. Padahal Pak Jubri seperti manusia biasa, sering batuk, pilek dan lain sebagainya. Ini yang mesti diolah. Jadi justru hilirnya yang harus diperbaiki. Adinkes mencoba seperti itu dengan daur hidup. Di situ semua siklus kita perbaiki, siklus hidup di situ diperbaiki dan itu ditreatment langsung di SPM. Jadi sekarang pemerintah daerah wajib, ya, dan di situ jelas juga kalau tadi Pak Laksono sekarang dinas nanti terpinggirkan, rasanya juga memang betul, tapi semoga tidak terpinggirkan karena dinas kesehatan sudah saya paparkan di Rakorpim Prof. Laksono kemarin, kita Adinkes biar miskin asal sombong Prof. Jadi kalau harus ada yang kaya raya itu belum pernah diundang Rakorpim, kalau Adinkes sudah kemarin Rakorpim, dan nanti tanggal 7 diulang lagi, kita paparan lagi di Rakorpim Tas. Jadi memang Adinkes agak miskin tapi ya memang sombong. Kalau Arsada itu ngundang pertemuan-pertemuan dia untung. Kalau Adinkes ngundang pertemuan, ketua Adinkesnya rugi besar. Langsung tombok besar-besaran gitu. Jadi kalau saya kurus itu memang karena pengorbanan terus gitu. Jadi seperti itu. Angka kematian ibu dan bayi sama, Prof. Jadi memang dari hilirnya mesti kita perbaiki gitu. Sekarang kita jam persal, kemarin Pak Sekjen di Rakorpim juga gimana dengan jam persal angka kematian juga naik. Sekarang ini angka kematian ibu naik 3 kali lipat yang diharapkan. Jadi seharusnya ya kita lihat kembali itu hal-hal seperti itu. Jadi memang kita harus perbaiki betul hilirnya, dan Adinkes punya tanggung jawab di regulasinya. Kita sekarang mungkin kerjasama dengan teman-teman di PMPK, dan khususnya kalau memang teman-teman di
perhimpunan dokter spesialis anak ini benar-benar punya potensi yang tergalang seperti itu, yang setiap tahun 2 kali, kontribusikan dong ke Kementerian Kesehatan apa yang harus dilakukan, dan kita juga akan memberikan yang terbaik di sisi regulasinya gitu. Kita akan dukung penuh karena Adinkes selalu dengan Kemendagri untuk berperan aktif untuk hal itu. Kemudian juga untuk supporting daerah tertinggal nih Prof, untuk ketenagaannya Prof Laksono, kita juga Adinkes mencoba dengan revisi undang-undang pembagian urusan di Undang-Undang 32 yang sudah kita serahkan ke Kementerian Kesehatan, dan oleh Kementerian Kesehatan diambil 100% dikirim ke Dirjen Oda dan Ketua Tim Revisi Undang-Undang 32. Di situ sekarang pusat punya tanggung jawab untuk mendistribusikan tenaga di daerah tertinggal, wajib, itu urusan pusat. Jadi kita sudah dokter 4 spesialis dan 3 penunjang, itu wajib pemerintah yang mendistribusi. Pak Gufron, Pak Wamen pernah tanya Pak Kris, kita waktu itu Adinkes memberikan mengundang beliau di satu pertemuan, dari seluruh alokasi calon CPNS yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan untuk daerah, untuk instalasi vertikal, itu nggak ada yang satupun yang ngisi. Karena ternyata Pak, saya ketemu, kebetulan kakak saya dirawat di rumah sakit Siloam, banyak sekali teman-teman, saya tanya, alumni mana S1-nya? Saya Gajah Mada, jadi Opskinnya di Unpad, ada bedah sarafnya di Surabaya. Ya semua, kenapa Anda nggak coba masuk? Di sini kan sekali datang, gaji tetapnya sudah 25 juta, nanti belum dia dapat ini. Coba dia di ini. Jadi pesaing dia banyak. Pesaingnya Depkes itu, Kemkes itu ternyata banyak. Jadi sekarang mestinya satu regulasi gitu. Dokter spesialis baru harus, dia nggak bisa lagi kemana-mana kecuali dia pernah menjadi apa. Dan regulasi itu yang harus ditetapkan. Gitu. Kita mencoba sekarang untuk daerah tertinggal itu oleh Kementerian Kesehatan sudah di state, itu urusan pusat dan harus harus diakomodasi. Kalau enggak dia nggak boleh yang lain-lain. Gitu. Jadi spesialis anak, obskin dan 4 dasar itu tambah 3, radiologi, anestesi, satunya apa? Patologi klinik. Ya, itu wajib penempatannya di daerah tertinggal. Kemudian dokter, apoteker, sekarang sanitarian nggak ada, kita state di situ, tugas pusat, nutrition, ahli gizi, ahli promosi, dan sekarang ahli promosi sama sekali nggak ada, karena teman-teman di Kemkes juga salah menempatkan diri promosi jadi pendidikan. Jadi akhirnya apa yang dikerjakan teman-teman di Kemkes untuk promosi kesehatan adalah IO dan procurement. Dia tidak pernah melakukan pendidikan yang sebenarnya apa yang harus dilakukan di ini. Jadi waktu rapat Eselon 2 kebetulan saya suruh hadir Adinkes, Pak Pri bertanya itu, semua core bisnis Anda apa semuanya? Jadi jawabnya ngalor ngidul itu kemana-mana. Saya bilang waktu di promosi IO dan procurement, ya marah betul. Jadi karena dia nggak berbuat apa, pasang billboard, jadi pas ada HKN dan sebagainya, yang lain nggak dikerjakan. Gitu. Padahal teman-teman di Fakultas Kedokteran ini juga ada S2 promosi Pak ya. Nah itu mudah-mudahan juga bibitnya bukan dari sini itu, ide itu promosi, cuman jadi IO. Di research seperti hal-hal seperti itu. Di SKN juga sudah di state benar, kalau ini saya juga waktu itu debat dengan Pak Bontong dan ada waktu itu juga Pak Budi. SKP, kalau dulu kan ada SKP ya. Memang amanat Undang-Undang 36 pasal 167-nya kan SKN ya, dengan Perpres itu, tidak ada turunannya itu. Jadi mungkin kalau PMPK juga mencoba menurunkan SKN ini menjadi warna provinsi, karena kalau enggak susah juga gimana ini teman-teman di daerah menerjemahkan ini dan menjadikan akun daerah gitu. Ini yang susah juga. Akibatnya banyak yang tidak dibiayai karena salah tempat gitu. Akunnya nggak cocok gitu. Jadi ketendang terus. Nah ini yang juga di SPM juga terjadinya seperti itu. Lucu. Permenkes 741 tentang SPM dan Kepmenkes 922 tentang juknis pembagian urusan. Itu nggak nyambung. SPM-nya penuh KIA. Di pembagian urusan 922 nggak ada KIA.
Jadi begitu Anda alokasikan anggaran itu, BPK tanya, ini urusan siapa? Begitu tidak ada, dia tidak boleh, dia salah menganggarkan itu. Dan ini terjadi. Nah, sekarang kita coba bedah. Jadi waktu kemarin kita paparkan di Rakor Pimtas, Bu Menkes bengong gitu. Gimana? Siapa dulu yang tanggung jawab ini ya? Kita pura-pura nggak tahu aja gitu. Karena padahal sohibnya Pak Laksono. Ya hal-hal seperti itu yang selalu terjadi. Terima kasih Prof. Laksono, BUD kita di Adinkes sedang dengan teman-teman Arsada mencoba membuat itu, dan dalam waktu dekat Perpresnya juga akan keluar. Permendagrinya sudah kita create dengan teman Arsada bersama-sama untuk mewujudkan itu. Begitu disosialisasikan oleh Ibu Menkes di rapat kabinet, malah mau dinaikkan jadi Perpres. Dan ini memang lahan besar kerjasama PMPK, Arsada, dan Adinkes yang saling menguntungkan ya Pak ya. Kalau Adinkes, Arsada untung terus, kalau Arsada enggak Pak. Jadi kita mesti dituntun untuk hal-hal seperti itu. Itu aja sementara Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.